sebenarnya investasi di obligasi itu aman atau enggak sih? Nah, jawabannya adalah aman. Karena pembayaran kupon dan pokok pinjaman udah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2002. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bahas tentang obligasi. Kita mau belajar mulai dari pengertian, lalu istilah-istilah yang ada dalam obligasi dan juga kelebihan dan gak lupa juga kekurangan dari obligasi. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Ketika perusahaan membutuhkan uang, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menjual sahamnya dan yang kedua adalah meminjam uang. Nah, meminjam uang di sini adalah perusahaan sebagai peminjam itu menerbitkan surat utang atau yang biasa disebut dengan obligasi kepada pemberi pinjaman atau pemegang obligasi. Nah, ini sama halnya dengan perusahaan yang pinjam uang kepada investor. Dan obligasi ini tuh bisa diterbitkan oleh BUMN pemerintah atau perusahaan. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran hutang beserta bunganya. Kupon ini menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi di Indonesia ini tuh bisa dari 1 sampai dengan 10 tahun. Oke, next kita mau bahas istilah-istilah yang ada dalam obligasi. Yang pertama itu adalah pokok dan bunga. Pokok pinjaman merupakan jumlah uang asli yang dipinjam oleh entitas penerbit obligasi. Sedangkan bunga yaitu jumlah tetap atau bervariasi yang dibayarkan oleh peminjam atau penerbit obligasi kepada pemberi pinjaman atau pemilik obligasi. Yang kedua adalah kupon. Nah, setiap kupon itu mewakili suatu nilai yang disepakati untuk dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nah, nilai tukar kupon adalah tingkat suku bunga atau imbal hasil dari obligasi tersebut. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Ini merupakan tenggat akhir untuk obligasi terjadi ketika perusahaan penerbit obligasi atau peminjam harus membayarkan pinjaman pokok kepada pemegang obligasi. Next, kita ke kelebihan dari obligasi. Nah, yang pertama, keuntungan yang diperoleh dari kupon atau bunga biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kupon tetap, kupon mengambang, dan juga zero kupon bond. Lalu yang kedua, imbal balik atau yield obligasi yang didapat itu bisa besar tergantung dari jangka waktu obligasi. Semakin lama, semakin besar pula keuntungannya. Nah, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi atau dalam persentase setelah diperdagangkan. Nah, kalau ada yang tanya nih, sebenarnya investasi di obligasi itu aman atau enggak sih? Nah, jawabannya adalah aman. Karena pembayaran kupon dan pokok pinjaman udah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2002. Oke, yang terakhir kita bakal bahas kekurangan dari obligasi. Nah, jadi ada beberapa kekurangan dari obligasi yang harus kalian perhatiin nih. Yang pertama, penerbit obligasi ini tuh berisiko gagal bayar. Dan konsekuensinya, investor tuh bukan cuma nggak dapat untung, tetapi juga tidak mendapatkan kembali seluruh pokok utang. Lalu yang kedua, ini tuh rentan terhadap perubahan suku bunga ekonomi dan kondisi politik yang nggak stabil. Dan perubahan-perubahan tersebut berdampak besar pada keuangan. Lalu yang ketiga, menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder bisa menimbulkan kerugian bagi para investor. Karena harga jualnya itu bisa aja lebih rendah daripada harga belinya. Nah, di video kali ini kita udah selesai bahas tentang pengertian obligasi, istilah-istilah dalam obligasi, dan juga kelebihan dan kekurangan dari obligasi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!